Film bagus itu relatif ya, tergantung penonton menilai film tersebut. Kalau menurutku sebuah film bisa dikatakan bagus adalah sebuah film yang mampu mengajak penonton merasakan dan terlibat ke dalam film tersebut. Salam independen. Halo indie lovers, welcome back to my channel. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton KFJ, Komedi Fantasi Jawa edisi Bah Karsono. Jadi di sini saya ingin sedikit bercerita tentang terciptanya ide untuk mengajak Bah Mirkun alias pemeran Bah Karsono dan juga Pak RT dan Pak Harso yang sejatinya mereka adalah aktor. Seperti yang kalian ketahui, karakter atau tokoh Mbah Karsono adalah tokoh di film KTP, yaitu film pendek yang sudah kita produksi sekitar 4 tahun yang lalu. Kalau dilihat dari segi kualitas antara KFJ dan KTP itu memang sedikit berbeda, seperti misalnya ide ceritanya, cara pengambilan gambarnya, dan juga pengadeganannya. Karena juga memang penulisnya berbeda, sutradaranya berbeda, dan juga adalah kru yang berbeda. Kalau dulu di film KTP kami melibatkan kru sekitar 15-an orang, sedangkan untuk produksi KFJ kita hanya menggunakan 3 orang. Bagi yang belum tahu sutradara film KTP, dia adalah Bobby Prasetyo, dan alhamdulillah ketika film KTP viral sekitar 3 tahun yang lalu, dia mendapat tawaran untuk menyutradarai film layar lebar. Tahun 2017 dia berhasil menyutradarai sebuah film yang judulnya Bunda dengan pemain utamanya Acha Septiansa dan Aryo Bayu. Kemudian selain film, dia juga menyutradarai beberapa web series yang tayang di beberapa platform digital. Terus film terakhir yang diproduksi dia adalah film horor, cuman belum tayang. Dan sekarang dia juga sedang menjalankan sebuah produksi layar lebar, cuman kabarnya sedang dipending karena ada wabah ini. Sebenarnya ingin sekali kita melibatkan si Bobby ini untuk ikut berkreasi di KFJ, cuman karena antara jarak dan waktu, karena dia berdomisili di Jakarta, jadi agak susah untuk mempertemukan karena kondisinya juga sedang PSBB dan semacamnya. Tapi suatu saat saya pasti akan paksa dia untuk gabung berkarya di KFJ. Jadi di KFJ ini kebetulan saya yang bertanggung jawab semuanya, mulai dari ide cerita, pengarahan adegan, pengambilan gambar, serta editing. Maruk ya. Ya mau gimana lagi, ngajakin banyak orang juga nggak kuat bayar men. Tapi beruntungnya di sini saya banyak dibantu oleh Febri dan Agi, dia adalah pemeran KFJ. Selain itu di episode Bah Karsono saya sangat terbantu sekali dengan Mas Gundul sebagai pemeran Pak RT dan Pak Suye sebagai pemeran Pak Harso. Di sini beliau banyak sekali membantu, khususnya di kreatifnya. Jadi waktu itu saya punya ide, terus saya share ke mereka, kemudian kita diskusikan, kita sharing, dan akhirnya jadi bentuk cerita yang sedemikian rupa. Ini yang edisi sembako. Nah, sedangkan yang mudik ini agak nekat sebenarnya. Jadi saya punya ide, kemudian saya sharing kepada mereka. Sebenarnya nggak ada naskah. Ada naskah hanya cuman sebagai panduan utama topik apa yang dibicarakan. Pada saat itu adalah mudik. Jadi ada warga yang mudik, kemudian Pak RT panik, ada Pak Harso di sana, ada Bah Karsono juga di sana. Kemudian mereka berdialog spontanitas, mengalir apa adanya. Sebenarnya kita kalau melihat secara seksama, kita sebenarnya seperti melihat sebuah pertunjukan teater di sana. Karena memang dasarnya mereka adalah pemain teater semua, aktor semua. Jadi banyak sekali dialog-dialog yang on the spot, spontanitas dan mengalir begitu aja. Ini kalau nggak percaya, mari kita ngobrol dengan Mas Gundul. Oke, sekarang kita bersama Mas Gundul yang berperan jadi Pak RT. Halo Mas. Sehat ya Mas? Sehat. Nah ini Mas, boleh cerita tentang kemarin nggak kita produksi KFJ yang episode bintang tamu pemain KTP. Ini secara kru kan memiliki perbedaan banget kan Mas ya? KFJ sama film KTP tentunya itu sudah frame yang berbeda ya. Itu memang film yang diproduksi dengan matang. Maksudnya untuk dipersiapkan untuk karya, yang film KTP ini ngomongin KTP ya. Untuk perlombaan dan lain sebagainya. Terus, nah KFC ini kan komedi fantasi Jawa, di mana ini adalah konten-konten yang Mas Lula Studio itu bikin. Ya, nah artinya di persiapan pun sudah berbeda. Nah ketika di film KTP ini kru kita banyak, ya sekitar 10 orang lebih ya, 15 sampai 20 orang, dan itu memang proper. Kita ada reading, ada fitting kostum, terus ada sang sutradara pun si Bobby sendiri mengarahkan betul
mengarahkan betul nanti karakternya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mbak Karsono ini akan seperti ini, Pak RT seperti ini, Pak Harso dan lain sebagainya. Termasuk si siapa Pak Girasnya dari siapa itu? Mas Darno. Mas Darno. Nah, petugas kecamatan yang memang polos, lugu dan bijaksana di situ. Nah, itu artinya di situ memang kita penuh persiapan yang sangat matang. KFC ini aja krunya aja hanya 3, ya kan? Hanya 3. Artinya ini memang konten beda banget. Beda. Yang dipersiapkan konten YouTube, perbandingannya ada udah beda. Memang di edisi kemarin itu edisi film KTP, makanya dihadirkanlah sosok Pak RT, sosok Pak Harso, Mbah Karsono yang itu mewakili film KTP. Pas dengan kondisi sekarang yaitu sembako. Lah yo RT kan jatuhnya kan ya memang dekat dengan masyarakat, dan artinya Mbah Karsono mewakili masyarakat yang tidak punya KTP, manula yang kelas bawah. Di situ ada Pak Harso yang memang cendekiawan, Pak RT yang di tengah-tengah gitu. Makanya kita datangkan dan pas banget dengan kondisi sekarang ini. Kemudian kalau yang di episode sembako secara naskah emang saya sedikit mendetailkan di mana nanti lucunya di mana, dialognya apa saja. Berbeda dengan yang edisi episode mudik. Itu kan kalau yang mudik kita memang sepakati kemarin itu malah sebelumnya tidak pakai naskah ya Mas ya? Iya. Kita memang mencoba untuk coba dialog, dan di situ ada Mbah Karsono. Dialognya tentang mudik. Apa sih kira-kira yang diobrolin? Jadi di situ boleh diceritain Mas kemarin prosesnya waktu bikin yang edisi mudik. Nah, di mudik ini kan kita ketemu bareng, briefing bareng. Akhirnya kayak dan di mana muncul tiba-tiba dan terus alurnya kamu betul-betulkan, terus kamu jahit untuk menjadi sebuah cerita yaitu mudik itu. Nah, akhirnya Pak RT ngomong apa di situ, Pak Harso ngomong apa di situ, akhirnya kamu suruh mencoba dulu kan Pak. Iya, kamu mencoba dulu. Beda kayak di sembako kan udah kamu siapkan alurnya, ada di sini kita pemain tuh malah disuruh ngomong dulu, ngobrol dulu dengan kontak-kontak. Pak RT kamu kurang gini, Pak Harso kamu kurang gini. Oh, omongannya aja luas-luas ya kan, kamu menyempitkan, mengerucutkan pada persoalan mudik. Nah itu jadi ya mengalir apa adanya. Waktu di mudik itu sangat mengalir, jadi ya terjadi di situ itu ya yang dilihat teman-teman semuanya itu hasilnya. Mudik kemana? Mudik ke sini ke Raja Alas piye to yo Pak RT? Ke sini. Ya ora apa-apa. Kok ora apa-apa piye to, Mbah? Piye to, Mbah? Engko leboke ning Karang Taruna. Piye kok Karang Taruna? Nah itu tadi obrolan dengan Mas Gundul sebagai Pak RT. Nah memang kembali lagi secara kru memang kita berbeda dengan film KTP. Jadi di KFJ ini kita hanya melibatkan 3 orang di balik layar dan 4 pemain. Jadi 3 orang itu saya sendiri yang megang kamera, mengarahkan adegan. Kemudian ada teman saya namanya Rina, dia membantu manajerial, konsumsi dan juga kadang record audio. Terus ada satu lagi teman saya namanya Vian, dia membantu semuanya. Jadi di KFJ ini kita emang nggak pakai art director, kita nggak pakai gaffer atau penata cahaya, ya cuman bertiga itu tadi. Jadi jangan heran kalau secara kualitas gambar memang berbeda dengan film KTP. Memang sih di produksi film KTP lumayan sederhana dibandingkan dengan produksi film lainnya. Cuman di produksi film KTP itu krunya lebih tertata. Meskipun nggak pakai lampu, tapi di sana saya menggunakan sumber cahaya dari membuka atap genteng, kemudian saya balas dengan reflektor dan segala macam sampai terbentuklah cahaya sedemikian rupa, dan juga ada asisten kamera di sana. Kemudian ada tim artistik yang mengeset sebuah ruang tamu jadi terlihat bagus di frame. Jadi kalau menurutku sebuah karya yang bagus itu harus melalui proses yang matang, mulai dari ide cerita, pengembangan skenario, pemilihan lokasi, pemilihan pemain, pemilihan alat syuting, pemilihan kru, siapa saja kru yang terlibat, dan masih banyak lagi. Tapi semua itu sebenarnya balik lagi ke penonton sih. Mau sebuah film dibuat sedemikian rupa dengan konsep yang matang, waktu yang panjang, tapi kalau penonton nggak suka ya sama aja. Kecuali kalau memang film itu dibuat untuk ditonton sendiri. Film bagus itu relatif ya, tergantung penonton menilai film tersebut. Kalau menurutku sebuah film bisa dikatakan bagus adalah sebuah film yang mampu mengajak penonton merasakan dan terlibat ke dalam film tersebut. Dan menurutku rata-rata konten film pendek di YouTube memiliki aspek itu. Kau orang kaya, aku orang tak punya. Nah semoga di KFJ selanjutnya kita bisa mengajak beliau-beliau lagi, pemain film KTP, di
serial KFJ lagi. Semoga mereka tidak sibuk karena jadwal syuting mereka sangat padat. Secara mereka aktor, men. Udahlah gitu aja. Sampai ketemu lagi dan salam independen.